Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nur Hadi Papua. Berhubung banyaknya permintaan, yaitu bagaimana menghitung kebutuhan PPUPD di inspektorat masing-masing. Nah, berikut saya sampaikan oleh-oleh yang pernah dipresentasikan oleh Pak Hussein dari Itjen Kemendagri. Kurang lebih seperti ini, teman-teman sekalian. Salam kompak. Jadi untuk menghitung kebutuhan PPUPD, catatan yang pertama ini yaitu frekuensi jumlah obrik. Nah, ini dihitung sesuai dengan PKPT Inspektorat tahun berjalan. Jadi PKPT itulah yang untuk menghitung pengawasan SPM di PKPT tahun berapa, misalnya 2021, satu kali. Obriknya misalnya 5 atau objek pengawasan OBWAS ya. Sehingga kuantitasnya frekuensi kali obrik, yaitu 1 kali 5 sama dengan 5, seperti ini. Dan seterusnya, dari PKPT ini akan dilihat pengawasan NSPK berapa. Nah, kemudian ini yang merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan. Ini hasil kerja merumuskan kebijakan. Kemudian hasil kerja yang berupa review. Nah, di PKPT lihat lagi di tahun 2001 misalnya yang kita lihat. Renstra, 1 kali. Jumlah obrik atau OBWAS yang di review misalnya 13. Ini Renstra mungkin perbaikan ya, revisi. Nah, sehingga kuantitasnya 13, karena 13 kali 1 frekuensi kali obrik. Nah, ini kuantitas. Nah, LKJ juga begitu, RKA, LPPD sesuai dengan lihat di PKPT. Maka waktu mengajukan usulan kebutuhan ini harus melampirkan PKPT ya. Ini yang perlu diketahui yang pertama. Yang kedua, sebaiknya diajukan 3 tahun ya sebelum tahun berjalan. Misalnya ini tahun 2001, berarti tahun 2000 berapa? 19, 20. 18, 19, 20. Kalau sekarang 2022 berarti 2020, 21, 19, 2020, 2021. 3 tahun sebelumnya kalau bisa. Dan tahun N yang sekarang ini sedang dilakukan. Tahun X ya. 3 tahun kenapa? Nah, karena 3 tahun, kenapa kok harus 3 tahun ya? Karena harus sebaiknya 3 tahun ya. Nah, itu agar bisa diketahui rata-ratanya. Tahun ini sekian, tahun 2000 ini per tahun kita buat ini, sehingga nanti akan kita lihat kuantitasnya masing-masing. Kalau 5, misalnya pengawasan SPM tahun 2020 misalnya 5, tahun 2021 misalnya 6, tahun 2019 misalnya 6, makanya 6, 6, 5 di rata-rata itulah pengawasan SPM 3 tahun. Jadi kita buat rata-rata untuk ambil jalan tengahnya. Kalau hanya 1 tahun kadang kan apa ya? Frekuensi sama obrik kadang naik turun sesuai dengan kebutuhan tahun tersebut karena PKPT itu dibuat per tahun. Itu maksud kenapa 3 tahun sebelum dan kita juga proyeksikan 3 tahun setelah tahun ini. Kita proyeksikan berdasarkan kecenderungan atau rata tadi. Itu. Jadi sebaiknya dibuat seperti itu. 3 tahun sebelum, tahun sekarang, tahun eksis ya. Kemudian tahun N+1, N+2, N+3. Seperti itu. Nah, ini kenapa 3 tahun. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah PKPT ini hanya khusus untuk PPPD sendiri, kemudian auditor sendiri, JF itu masing-masing, diketahui dengan apa? Surat tugas. Dari surat tugas akan tampak, ada PPUPD, ada auditor, berarti itu tim campuran. Tapi kalau hanya PPUPD di situ saja, di surat tugas berarti itu mandiri dan sebagainya. Karena ini masih keterbatasan jumlah PPUPD, maka masih dimungkinkan untuk tim campuran seperti ini ya. Silakan ya, ini enggak seterusnya, nanti berikutnya akan kita tambah dengan sesuai dengan formasi ini
sehingga nanti bisa tim mandiri. Begitu, ini dalam proses. Ya, maka yang akan kita ajukan nanti di Itjen Kemendagri untuk jadikan rekomendasi ke Menpan untuk ditetapkan, yaitu harus melampirkan PKPT dan surat tugas, contoh surat tugas, sampel aja. Seperti itu. Baik, saudara sekalian, PPWD hebat. Nah, ini tadi contohnya hasil kegiatan merumuskan kebijakan sekian, misalnya kuantitas. Akhirnya jumlahnya 59 untuk tahun N lah ini ya, tahun N. Dan review ternyata seperti perhitungan yang saya lakukan tadi, berbagai hasil kerja ini, review, misalnya review Rensta, LKJ, RKA, LPPD misalnya, totalnya kuantitas 64. Dan seterusnya saya sudah memberikan gambaran di sini. Jadi untuk berikutnya ke kanan ini hasil kerja monitoring, evaluasi, pemeriksaan, asistensi, ya. Kemudian pemeriksaan khusus. Ini sesuai dengan apa yang ada di PKPT tahun berjalan, tahun N. Maka jadilah kuantitas-kuantitas ini. Contohnya jadinya merumuskan kebijakan 59, kuantitasnya review, kuantitasnya 64. Ini ada dijumlahkan ke bawah ya. Kemudian apa ini? Monitoring, misalnya kuantitasnya 83. Kemudian apa ini? Evaluasi, kuantitasnya 53. Kemudian apa ini? Pemeriksaan 94. Kemudian pendampingan asistensi 64. Kemudian Riksus atau penegakan integritas ya, yang terkait dengan KPK dan sebagainya 293 kuantitasnya dari berbagai kegiatan ini. Dengan demikian kita sudah dapatkan kuantitas masing-masing hasil kerja ini. Ya. Berikutnya adalah sheet berikutnya yaitu kebutuhan. Kita bisa melihat kebutuhan dari sini. Kita klik, maka yang kuantitas-kuantitas ini nanti akan link ke kebutuhan ini. Contohnya apa ini? Merumuskan kebijakan ada 59. Nah, kita lihat. Nah, ini merumuskan kebijakan 59. 59 ya. Volume ini yang kita isi, jangan yang SKR ya. Jangan yang SKR atau kontribusi, ini sudah sudah ada hitungannya. Kita sudah tinggal volume ini aja ya. Yang volume ini kita isi berdasarkan hasil volume kegiatan tadi. Jadi volume ini dari di sini tadi. Nah, ini tadi volume ini. Misalnya tadi apa? Merumuskan kebijakan 59. Maka kita tulis 59 untuk pertama, 59 untuk muda, 59 untuk madya, 59 untuk utama. Kita tulis tetap utama, siapa tahu provinsi dan pusat ya. Tapi kalau untuk PPPD, kabupaten kota, ini masih di kebijakan yaitu pertama, muda, dan madya. Kita tulis angka tersebut sama. Antara pertama, muda, madya, utama. Kalau tadi 59, 59. Sekarang review, tinggal sama dengan sini dibawa ke review. Review sama dengan 64. Nah, maka akan muncul angka 64. Demikian juga dikopikan ke bawahnya 64 untuk pertama, muda, madya, utama. Demikian seterusnya sampai pada pendampingan asistensi lah. Pemberian keterangan ahli tidak usah karena kita belum ya. Jadi sampai di pendampingan saja. Tadi pendampingan berapa? 64 sesuai dengan di sini pendampingan tadi. Pendampingan. Nah, ini asistensi pendampingan 64. Jadi kita tinggal sama dengan kan kita ke volume saja. Ya. Dengan demikian otomatis akan ada perhitungan di sini. Ini otomatis. Merumuskan kebijakan, tadi volumenya 59, kita jabarkan merata ke pertama, muda, madya, utama, 59. Akhirnya, ini sudah diatur kurva ya oleh Menpan RB ya, dengan SKR-nya tadi mas. Dengan persentase kontribusi ini yang menentukan, hingga akan ada piramida. Sehingga kebutuhannya 1,23 dibulatkan 1. Ya. Yang muda 1,29 dibulatkan 1. Madya 1,61 dibulatkan 2. Kemudian utama 2. Nah, seperti ini. Inilah kebutuhan pertama, muda,
madya, utama. Ini karena merumuskan kebijakan, maka utama lebih banyak ke arah sana. Ini kebijakan, ini perlu keahlian. Nah, sedangkan review, monitoring, evaluasi pekerjaan-pekerjaan seperti itu tentu saja yang mengerucut ke atas. Kalau ini tadi mengerucut ke bawah karena kebijakan. Jadi yang ahli lebih formasi lebih tinggi. Ini dari SKR-nya ya. Dari SKR dan persentase kontribusi tadi. Oke. Review tadi 64. Demikian juga pertama, muda, madya, utama. Maka terdapat kebutuhan yang review ini pertama yaitu 5,08 dibulatkan menjadi 5. Ini pertama. Kemudian muda 4. Ini dari sini ya, dari sini. Madya 2, utama cukup 1. Dan seterusnya monitoring ya. Evaluasi, pemeriksaan khusus, asistensi, begitu seterusnya. Jadi kita hanya isi di bagian volume ini. Maka otomatis di sistem, di aplikasi akan menjumlahkan berapa kebutuhannya. Gitu. Keterangan ahli tadi 0 ya. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan. Pertama, kalau kita jumlahkan di inspektorat tersebut ke bawah, pertama itu 49, muda 38, ya, madya 23, utama 9, sehingga total kebutuhan adalah 119 PPUPD. Ini untuk tim mandiri. Manakala di surat tugasnya itu semuanya PPUPD mengerjakan hal-hal yang tadi, hasil kerja tadi. Ya. Itu sekian ini. Tapi kalau di surat tugasnya itu campuran, melaksanakan hasil kerja ini adalah campuran, maka separuhnya. Jadi untuk tim campuran berarti di inspektorat tersebut untuk pertama 25 orang, separuh dari 49 ya dibulatkan. Untuk muda 19, separuhnya dari 38. Untuk madya 12 atau separuhnya dari 20. Dan utama 4, ini bagi inspektorat jenderal pusat ya, maupun di provinsi, karena GWP ya, gubernur dan wakil pemerintah pusat di daerah, maka inspektor provinsi juga kebagian utama ini seperti pusat, yaitu 4 separuhnya dari 9, sehingga total PPUPD adalah 60 saja ya. Tapi kalau timnya mandiri 119, karena di surat tugasnya campuran, maka cukup 60. Nah, demikian Bapak Ibu kurang lebih yaitu cara menghitung kebutuhan PPUPD per jenjang di inspektorat Bapak Ibu sekalian. Demikian kurang lebih, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan bermanfaat, dan ini nanti akan saya link di deskripsi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.